أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu li'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keras di live-nya aja kalau kayak gini. Coba sekali cek lagi nih. Cek lagi biasa aja. Yang satu. Ujung-ujungnya pakai mic yang kecil nanti. Semuanya ada keluarin. Ayo. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia. Kita masih diberikan kesempatan. Kita sudah memasuki di pertengahan lebih bulan Rajab, itu artinya sekitar 40-an hari. Lebih sedikit lagi insyaallah bulan suci Ramadan akan datang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jazakallahu khair. Jadi begini, prinsipnya itu selama belum kiamat, selama belum matahari terbit dari barat, selama Allah Subhanahu wa taala belum mengatakan selesai semuanya ini, Ramadan itu pasti akan datang. Kita belum tentu jumpa Ramadan, belum pasti ketemu Ramadan. Ya, jadi keoptimisan, harapan, doa untuk ketemu Ramadan itu harus kita tanam dari sekarang.
kita niat, ya Allah, kalau saya dikasih kesempatan Ramadan, semoga jadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ya Allah, saya pengen kalau dikasih kesempatan lagi Ramadan, saya jadikan Ramadan terbaik dalam hidup saya. Karena dalam setahun terakhir ini saja, coba kita lihat ya, keluarga, tetangga, orang-orang sekitar kita sudah satu persatu berguguran. 191, masih ada 9 episode sebelum episode 300 ya. Insya Allah kita coba tuntaskan sebelum Ramadan datang. Bismillah. Itu kan harapan, itu cita-cita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk dalam tema Tarhib Ramadan dalam rangka mempersiapkan niat, fisik, pikiran, termasuk membekali ilmu kita. Kita coba review ulang apa saja yang menjadi fokus-fokus kajian, karena Ramadan selalu yang sampaikan ibadah yang panjang. Orang itu kalau sholat bisa 10 menit, 15 menit selesai, salam, lalu dia ketemu sholat lagi 1-2 jam lagi. Ramadan ini ya panjang deh. Ya, dari subuh sampai maghrib, sudah kali gitu dikali 30 hari 1 bulan, maka panjang sekali. Saya ingin mengutip sabda Rasulullah Muhammad SAW an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man shoma ramadhana. Dari sahabat Sa'id bin Khudri, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan wa arafa hududahu, dan dia tahu batasan-batasan yang ada di bulan puasa itu, wa tahaffaza ma yanbaghi ayyatahaffaz, dan dia juga menjaga segala sesuatu yang mestinya dijaga. Jadi puasa itu ada poin-poin yang harus dijaga, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilampaui. Barang siapa yang kata Rasulullah tahu batasan-batasan puasa, bisa menahan, menjaga batasan-batasan itu agar tidak dia langgar, maka kata baginda Nabi, kafaro ma qablah, maka dihapuskan dosa yang telah lalu insyaallah. Jadi ini menjadi pemicu semangat, pemantik bahwasanya penting loh ternyata tahu batasan-batasan puasa Ramadan. Ini walaupun kita ya puasa Ramadan itu sederhananya begini Bapak Ibu. Usia kita katakanlah misalnya sekarang 50 gitu. 50 dikurangi akil balik. Akil balik itu kita misalnya dia balik usia katakan buletin 15 biar gampang. 50 kurang 15 berarti 35. Selama 35 tahun itu udah dia sekian kali berpuasa yang mulai dihitung. Nah, tinggal refleksikan diri kita, usia kita berapa, dikurangi usia dia mulai akal balik, yang mulai puasa dia serius, bukan yang coba-coba, yang milu bawang. Kalau anak SD, TK itu kan masih ikut-ikutan, kita latih puasa beduk, puasa ponjol, azan dia ikut puasa, senang buka puasa, habis itu suruh puasa lagi. Itu puasanya anak-anak. Nah, puasa kita mulai akal balik, mulai diseriusi. Nah, dari situ kita kan sebenarnya mengulangi puasa lagi terus menerus. Makanya kajian-kajian dan tema pembahasan kajian puasa itu sebenarnya tidak boleh kita merasa bosan. Di sini ada nggak yang bosan makan? Jadi kalau orang-orang bosan dengan pengajian lontong, coba bilang saya bosan tidur. Tidur tidak membosankan, tetap dibutuhkan. Bapak Ibu kerja capek ngantuk tidur, bangun lebih fresh. Terus lapar makan. Ya. Zahdiana sehari makan berapa kali? 2 kali 3 sama dengan 6. 2 atau 3. Nah, jelaskan atau dan 2 kali 3 bahaya. 2 atau 3. Bosan nggak makan? Enggak. Orang kalau bosan makan susah, bosan tidur susah. Bosan mandi susah juga. Ngapain kamu mandi? Kan ujung-ujung nanti kotor lagi.
Mohon maaf nih, saya kasih refleksikan kotor sedikit ya. Bilang sama orang-orang yang gitu tuh, ngapain kamu mandi, kan nanti kotor lagi. Ngapain bersih-bersih rumah, kan nanti kotor lagi. Jawab dia, ini suara bawah, suara atas ini. Sebentar. Oh, bilang sama orang-orang ini, tapi live tapi sama aja. Bilang, mohon maaf, pas buang hajat, nggak usah dibersihkan, kan nanti buang hajat lagi. Oh, wah keluar bahasa karang bedilnya keluar. Ya, jadi dalam hidup tuh rutinitas perlu diulangi karena memang hidup terus berjalan, sama kayak kajian. Menghadiri pengajian juga boleh bosan. Oh diulang lagi. Nah, ini penting nih ya. Jadi kenapa kita ambil tarikh Ramadan seawal mungkin sejak bulan Rajab agar ada persiapan. Begini, kita itu perlu tahu fadhail, keutamaan Ramadan biar tambah semangat. Kita perlu apa yang menjadi larangan-larangan puasa agar kita menghindarinya, menjauhinya, tidak mencoba-coba. Agar tahu. Nih ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah ya, memasukkan apapun dengan sengaja ya ke lubang, ke seluruh lubang yang ada di badan kita. Yang punya lubang itu yang bagian bawah depan, bagian belakang belakang ya, belakang depan belakang ya, kemaluan dan belakang, kubul dan dubur itu memasukkan dengan sengaja batal puasanya. Termasuk itu kan ada obat pencahar begitu ya, itu tidak boleh. Yang kedua, kalau dia sudah menikah ya, berhubungan suami istri itu juga tidak boleh. Ini ada kafarohnya, ada dendanya, ada sanksinya. Istiqoah yang ketiga itu, muntah dengan sengaja. Ini masih judulnya dengan sengaja semua nih. Kalau mabuk perjalanan ke Mataram, di Pusuk dia muntah, biasanya naik Alphard, naik engkel saat itu muntah nih, itu tidak batal puasanya. Kalau mabuk perjalanan karena pusing, karena mual, nyium duren nggak bisa, muntah, tidak sengaja. Yang tidak boleh itu bekas muntahnya ditelan. Ya, dikira bekas muntahan itu kan bukan yang di luar dimasukin lagi, yang di sini tuh loh. Oh, kok tafsirannya yang sudah keluar, yang keluar udah usah lah dibahas itu. Yang masih di mulut. Kalau dia tertelan tidak sengaja, lagi kalau judulnya tidak sengaja nggak batal. Tapi kalau dia tahu di situ ada, terus dia lumayan batal. Makanya apa sikap kita kalau muntahnya tidak sengaja, cepat ambil air, kumur-kumur seperlunya, posisinya jangan begini. Itu namanya niat masukkan tuh. Nah, siapa tahu lah setetes 2 tetes masuk. Caranya gimana? Gini. Ambil air, jangan pakai gelas, niat sekali itu kan. Wah, gelek. Nah, jadi ambil air gini, dimiringkan ke depan agar kumur-kumur macam ceh begini kan, sampai ini baru udah yakin, tinggal air ludah saja, telan nggak masalah ya. Istiqoah itu sengaja memuntahkan sesuatu dengan merogrok memasukkan jari biar keluar. Nah itu nggak ada kerjaan juga kan sebenarnya, tapi membatalkan puasa, gabut itu ya. Gabut maksimal, ada kerjaan, apain masukin. Jadi istiqoah itu memuntahkan, jadi ya, memasukkan sengaja lewat lubang batal, mengeluarkan dari lubang-lubang itu juga batal, kecuali tai mata ya, ingus, ini tidak batal. Kenapa kamu minum? Saya tadi pilek. Enggak, itu tidak batal. Nah ini menarik. Mau langsung jawab atau bab nanti ini? Langsung ya. Nangis. Sazahoya menangisi kepergiannya karena dia memilih
memilih seseorang yang sudah lebih siap. Saya lagi ditanya, saya belum waktunya. Kamu terlalu baik untuk saya. Nah, yang laki nggak sabar, ya udah cari yang lain. Nangis saya. Tengah Ramadan, nangis ngelek kayak orang. Mampir dia depan mulutnya. Kalau dia masuk ke bibirnya dia telan, itu batal. Kalau dia cuma nangis, ingat dosanya, ingat mantannya, ndak batal. Ya, kan ada orang nangis tuh. Saya selalu bilang, orang kalau lagi sholat nangis, ndak dia batal. Apalagi dia membayangkan kebesaran Allah, takut akan azab dan siksa kubur dan neraka. Oh keren itu. Ya, sesegukan itu nggak apa-apa. Tersenyum karena memandang, oh indahnya di surga, bidadari begini, Allah itu maha pengasih penyayang. Yang terbahak-bahak ketawa baru tidak boleh. Ya, kalau senyum nggak apa-apa, sholat. Tapi kalau senyum ingat sama candaan temen yang tadi, ingat candaan Cak Lontong tiba-tiba. Hah? Digoda temen parah sih kalau itu. Ingat candaan yang Cak Lontong pernah bilang gini. Saya itu kalau dipanggil sama Pak Bupati itu nggak mau saya. Saya dipanggil Bupati itu nggak mau saya. Kenapa? Nama saya Cak Lontong bukan Bupati. Ternyata ingat pas sholat, ternyata ketawa, itu batal. Jadi kalau puasa ini kan karena durasinya panjang, tapi sebenarnya nggak kita seperti sholat. Kalau sholat kan butuh fokus ya. Ada gerakan-gerakan lebih itu bisa batal. Kalau puasa kan panjang, kita bisa tidur, ya, buang angin yang tidak batal, bercanda yang tidak batal, yang sewajarnya, olahraga yang tidak batal. Tetapi kita jaga yang itu. Nangis nggak apa-apa asal tidak masuk situ. Baik, lanjut ya. Istiqoah atau sengaja memuntahkan. Terus masuknya benda-benda ke lubang-lubang yang tadi. Kalau takarannya sangat sedikit dan itu adalah obat, ada ulama yang membolehkan. Contoh tetes mata. Tetes mata itu kadarnya sedikit dan dia obat, tidak masuk ke pencernaan dan lambung. Tapi kalau saya pribadi untuk ihtiyat wal akhwat, untuk menjaga kehati-hatian, saya hindari. Kapan saya pakai? Sebelum sahur atau setelah berbuka, kan bisa tuh. Sebelum tidur tetes mata. Nanti sengaja nanti ya siang-siang berharap semoga ada ini. Karena memang ada obat-obat, kan kita THT. THT itu apa? Saya beri. Telinga, hidung, tenggorokan. Coba tes. Yang pernah tetes telinga, terasa dia rasa-rasa kayak kemarin anak saya tuh minta ditetes telinga tuh pas tidur. Kenapa? Harapannya biar nggak terlalu berasa. Karena kalau pahit rasanya. Jadi hati-hati ya, jangan hati-hati. Termasuk kumur-kumur dan juga gosok gigi di siang hari puasa itu juga masuk kategori bisa saja kalau makruh berlebihan. Makanya kita madmadoh itu berkumur-kumur itu ya. Itu sunnah dalam wudhu biasa, dalam hari biasa. Tapi pas puasa bisa menjadi makruh, tidak batal ya. Kalau seandainya kita berlebihan, ditakutkan masuk dia. Istinsyar, masukkan air ke hidung. Hembuskan lagi, itu juga sunnah kalau di hari biasa. Saya kalau pas puasa Ramadan itu sunnah, sudah saya lepas semua. Kumur sama hidung sudah saya enggak. Langsung ke muka, yang wajib-wajib aja. Nah, jadi memasukkan dengan sengaja. Tetes mata itu ya kalau bisa, kalau mau nyaman di waktu yang dibolehkan makan gitu. Ya tetes mata, tetes telinga. Bagaimana hukumnya kalau seandainya infus, insulin, suntikan? Ini penting. Ini walaupun sering dibahas, dikaji ya, ditanya terus ternyata. Ulama itu membaginya begini. Kalau yang dimasukkan adalah nutrisi sebagai pengganti makanan, batal. Kalau yang dimasukkan adalah nutrisi untuk mengganti makanan. Tapi kalau sebatas obat dan vitamin itu tidak batal. Ya, insulin masuk di situ. Kalau insulin kan dia itu untuk batas di sedikit sekali dia masuk itu. Dan banyak orang juga melakukan insulin ketika puasa. Tetapi Masya Allah, ada yang orang saking hati-hatinya ndak insulin ketika puasa, nanti insulinnya pas
pas malam. Ada yang begitu. Itu lebih afdol kalau menurut para ulama. Jadi hati-hati betul ya memasukkan segala sesuatu. Kalau dia mengandung nutrisi, dianggap sebagai makanan pengganti yang bisa menambah kekuatan, ya. Hukum infus itu tergantung daripada cairan dan jenis yang dimasukkan ke dalamnya. Ya, kalau cuma obat tidak, ya. Tapi sikap hati-hati itu lebih baik. Kalau bisa ditunda, misalnya tahan nih sampai setelah buka puasa, lebih baik begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya yang keempat, haid dan nifas batal. Ya, nanti sudah tidak puasa lagi orang jika itu. Ya, nanti diganti. Di akhir kita akan bahas tentang apa saja jenis-jenis penggantian dalam puasa. Melahirkan 5 menit sebelum buka puasa melahirkan deh. Nah, itu dia batal. Saya kuat, so nggak saya minum, enggak, emang batal. Ya, jadi itu batal. Mugma alaih itu apa ya? Dia pingsannya seharian penuh. Beda sama tidur. Kalau tidur enggak, tidur itu bukan pingsan. Tapi ada juga orang yang tidur kayak orang pingsan ya. Kalau statusnya itu dia pingsan seharian, nah itu dia bisa batal puasanya. Kalau pingsannya sebentar enggak. Ya pingsan bisa ditafsir macam-macam ya, bisa dia koma, dia kritis, bukan tidur ya kalau tidur. Ya, tapi ada emang orang sulit sekali dibangunkan tidur. Ya. HP-nya bunyi langsung, mana HP saya? HP cepat saya. Yang terakhir gila, tiba-tiba gila. Ya, tiba-tiba gila itu juga batal puasa. Ya, baik. Terus yang bab kedua yang membolehkan untuk tidak puasa itu siapa saja atau keadaan yang bagaimana? Yang pertama, sakit yang karena sakitnya itu memungkinkan untuk semakin membahayakan dirinya. Dia khawatir dengan sakitnya itu makin parah. Nah, penyakitnya tidak bisa disebutkan, ukur diri, yang bisa ngukur diri masing-masing. Ada yang bagi orang sakit mah itu parah, tapi bagi orang mah aja batalin puasa. Enggak gitu. Kita enggak tahu keadaan kekuatan tubuh orang-orang masing-masing. Ya. Demam, ada yang demamnya langsung pusing, langsung enggak kuat. Ya udah batalin aja. Tapi ingat kan, kalau kita batalin berarti kita harus ganti. Kalau kita ingat ganti puasa itu adalah sesuatu yang berat, niscaya kita akan ukur-ukur sekali kita mau batalin atau enggak. Coba kita pikirkan, jangan asal senang batal, berat gantinya. Saya selalu katakan begini, yang punya hutang, istri saya tinggal hutang 1 lagi, biar nggak contohnya jauh-jauh. Kalau sampai Ramadan ini datang belum bayar, itu gantinya double ya. 1 dia qadha, 1-nya fidyah. Nggak boleh 1, enak sekali. 3 tahun ya 3 kali. 1 harinya itu. Ininya maksudnya fidyahnya. Jadi maksudnya kita jangan agar nggak ngentengin, kan 1 hari 360 lah hitung. Dipotong 30 kan ada 330 hari. Masa nggak bisa ganti hutang itu? Jadi hati-hati, jangan sampai ketemu Ramadan lagi kita malu kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bahas tentang fidyah nih, menarik. Ya, jadi sakit yang diharasa bisa membahayakan, makin kritis, baik kita yang mengukur atau atas rekomendasi dokter. Ibu, saya sarankan batalin saja puasa. Kalau dokter sudah bilang begitu, 1, 2, 3 dokter, batalin. Tapi ingat, mengganti itu sesuatu yang sulit. Ya. Kalau itu sakitnya tidak diharapkan kesembuhan, nyaris tidak ada kemungkinan sembuh, itu dia cukup bayar fidyah. Tapi kalau masih ada harapan sembuh, dia mengqadha-nya. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau kita ingat mengganti puasa sesuatu yang sulit, kita akan lebih hati-hati untuk membatalkan. Terus yang kedua, yang boleh tidak puasa adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya ini yang tadi. Ya, ada orang sakit yang sudah tidak mesti dia tua ya. Ada orang yang tidak harapan sembuh sudah ini.
ya udah dia tuh nanti nggak usah puasa, dia bayar fidyah. Udah nggak bisa puasa, disuruh ganti puasa kan nggak bisa. Gantinya adalah pakai fidyah. Fidyah itu apa? Memberikan makan 1 kali, ya 1 mud itu ukuran 1 kali makanan pokok di negerimu, di tempatmu untuk ukuran orang dewasa 1 kali. Yang paling simpel itu sudah jadi, ya nasi ya plus kanduknya. Ini saya kasih kanduk daging masih mentah, ini mentah disuruh masak sendiri kan ribet. Nah, rice bowl tuh lengkap cukup dia tuh. Ya, tapi jangan porsinya terlalu sedikit. Ya, nah itu terlalu sedikit itu. Ya, jadi dikira, ditakar. Ya. Terus yang ketiga musafir. Musafir itu boleh membatalkan dengan syarat 1, perjalanannya tidak untuk maksiat. Mau pergi kemana? Pergi ke sana ngapain? Party. Puasa nih, batalin dah. Ke diskotik, party, ya, gocek ayam, apalagi jual beli narkoba, itu kan maksiat tuh. Nggak bisa dipakai rusuh itu. Termasuk rusuh sholat nggak boleh. Orang pergi untuk rusuh sholat, lapun dia lebih lewat 85 km Lombok Timur misalnya, tapi untuk maksiat nggak bisa. Jadi jarak untuk dibolehkannya membatalkan puasa sama dengan jarak ketika dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Jadi kalau kita bicara hukum ya, mengqashar sholat itu lebih ringan daripada menjamak. Yang boleh diqashar itu kan yang 4-4-4 ya, zuhur, asar, isya. Diqashar itu artinya jadi 2, 4 jadi 2. Jamak ini lebih hebat lagi, karena dia menggabungkan 2 waktu sholat jadi 1. Yang tidak bisa digabungkan tuh subuh, isya sama subuh di jamak, tidak ada itu. Subuh itu sendiri dia berdiri, zuhur sama asar namanya. Asar maghrib bisa enggak? Asar maghrib bisa enggak? Enggak bisa. Lain jenisnya itu. Maghrib sama isya temannya. Ini harus paham, dan isya enggak bisa diqashar. Sholli fardhal maghribi qasran majmu'an rakaataini. Udah imam angkat suara maghrib jamak qashar rakaataini, enggak bisa. Yang bisa diqashar, yang bisa diringkas itu hanya 4 rakaat jadi 2. Yang sudah subuh enggak bisa diqashar lagi. Udah 2 rakaat diqashar lagi. Kata malaikat nih, apa saya mau tulis kamu nih ibadahnya nih? Ya, 2 rakaat qashar. Nah, jadi jarak yang membolehkan orang tidak puasa karena alasan musafir adalah jarak yang sama ketika dibolehkannya untuk mengqashar sholat, yaitu kalau mazhab kita 80-an kilo. Ada yang mengatakan 81 sampai 85. Ya. Kita tarik yang paling ringan, paling maksimal aja 85 lah anggap. 85 mana satu Pri? Sini ke Praia itu berapa ya? Mataram sini 436, 36 40. Kalau Lombok Timur jelas bisa. Kalau Lombok Timur fix itu bisa. Ke Bali. Nah, neja. Ya. Nanti kayaknya perlu ada peta di sini, kita belajar geografi. Bandara saya tidak tahu persisnya juga. Mungkin coba dicek aja. Tapi kalau kita qashar sholat itu harus keluar kampung dulu. Tidak bisa dari rumah. Paham nggak maksudnya nih? Oh, saya jamak dah sholat nih. Dari rumah ya enggak boleh. Harus keluar dulu sampai Pemenang, sampai Teluk Dalam di situ. Jadi jangan di sini. Niatnya dari sini tapi di sana sholatnya. Itu kalau makanya kita harus hati-hati. Dan kalaupun di perjalanan kita sholat zuhur nih, nanggung kalau sholat mampir lanjut dah, pas di asarnya nanti saya jamak takhir. Berarti niatnya sudah di mobil. Ya Allah, saya nanti niat sholat zuhur ini saya jamak takhir sama asar. Itu harus terbersit dalam hati, diniat di hari zuhur itu. Nanti kalau apa biar kenapa? Biar tidak ketika terjadi naudzubillah kecelakaan, ya kita dianggap belum sholat zuhur. Itu hati-hati. Sama kayak mengurusi jenazah, ini perkara penting. Jenazah itu ada namanya kifayatan. Habis memandikan jenazah itu 2-3 orang tuh diajak untuk nyolatin.
Yang mandikan tuh biasanya. Ayo mandikan, sholatin dulu. Padahal kita tahu orang tuh kalau di masjid nanti disolatin lagi. Dia menggugurkan kewajiban fardu kifayah itu dengan mendahului sebelum dibawa ke masjid dengan maksud apa? Misalnya, naudzubillah, kiamat, gempa, banjir, tidak terjadi di sholat itu, keduluan orang udah bubar kan? Kalau gempa siapa mikirin jenazah? Sudah mikir nafsi-nafsi, anak saya, harta saya, rumah saya, udah bubar. Sedangkan jenazah yang baru dimandikan belum disolat itu menjadi dosa satu kampung yang tidak mensolat. Maka hati-hati. Jadi kifayahin dulu, kifayahin itu bahasanya di Banjar-Banjar lah, kifayahin dulu. Gugurkan kewajiban itu. Nanti di sana ya sudah lain lagi. Semakin banyak. Masya Allah, saya ingat ya, ini mumpung di momen yang mulia ini saya mohon izin kirim Fatihah untuk kiai kami, salah satu pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Profesor Dr. Amal Fatullah Zarkasi, lahul Fatihah. Kita harus iri ya sama orang-orang soleh yang meninggal. Beliau meninggal di Solo, di Rumah Sakit Mawardi. Lewat Mantingan di Ngawi itu, pondoknya di situ kan Gontor Putri, dimampirin, disolatin ribuan santri. Mampir lagi di mana, berhenti ribuan santri. Jadi gitu. Kalau zaman bahasa netizen sekarang itu, apa kira-kira amalnya? Oh ya. Gampang ya, beliau pimpinan pondok, santrinya puluhan ribu ya gitu ya. Itu sudah bisa. Dan yang nyolatin itu enggak putus-putus. Saya ini satu dari ribuan muridnya, mintakan doa di sini Fatihah. Ada yang bacakan Yasin, ada yang sholat gaib. Coba bayangkan kematian yang semacam itu yang membuat kita itu Masya Allah. Nah, kita nih besok bagaimana gitu. Keranda itu jalan dia. Kayak dia saling sambut, paham nggak? Saling rapet padatnya orang itu. Rebutan kayak estafet. Kalau kita kan estafet dulang gitu kan. Itu keranda tuh dia jalan tet. Padat rapetnya orang tuh rebutan. Memberikan penghormatan terakhir. Jadi insyaallah. Itu ya. Jadi terima kasih atas sumbangan Fatihahnya ya. Ya semoga kita juga kelak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Ya, kadang tidak mesti harus banyak gitu. Tapi itu salah satu cara Allah memuliakan hamba-hambanya yang terpilih. Ya, jadi sakit yang dirasa membahayakan, yang kedua sakit yang tidak diharapkan sembuh atau tua, lemah, renta, ini nggak bisa, ya udah suruh fidyah saja. Selama dia hidup dia fidyah. Ya, kalau dia nggak mampu, keluarganya yang fidyahin gitu loh. Keluarganya yang fidyahin. Ya. Jadi dijamak lah, misalnya kalau nggak bisa dia udah 30, berarti 30 hari tidak puasa, undang 30 anak yatim, kasih 30 janda, kasih. Diniatkan untuk dia, itu namanya fidyah, diserahkan. Dijamak untuk sebulan bisa. Ya, jadi yang mampu yang bayarkan. Selanjutnya musafir tadi, perjalanan tidak maksiat, jaraknya ya jarak qashar, ya itu baru boleh. Jadi kita nih, kenapa kita tuh diminta untuk memastikan kebersihan mulut? Karena mulut ini kan pintu masuknya makanan. Jadi ketika tarhim itu seharusnya sikat gigi, benar-benar sikat gigi sebelum tarhim bahkan. Jadi azan subuh itu sudah nggak ada lagi. Kenapa? Agar nggak ada nempel-nempel, nyantol-nyantol, nyelit. Ada orang tuh nyelit daging di gigi. Dia sengaja simpen. Kenapa? Biar ada simpenan untuk siang hari. Padahal ngenyangin enggak kan? Dia rasain, berasa dilus-elus pakai lidahnya tuh. Ya. Nanti diambil-ambil, ketelan kan, nyala kan? Jadi enggak usah kita ambil resiko. Kita sedang ibadah nih, bukan main-main. Nah, sekarang masalah kodok ya. Kodok nih jenisnya
Kalau orang nggak puasa itu apa saja jenis? Ada 4 macam. Yang satu, yang paling simpel nih, dia nggak wajib ganti, nggak wajib fidyah. Ya, siapa? Orang gila. Orang gila itu nggak bisa, fidyah, suruh ganti nggak bisa. Ini orang bebas trayek deh. Sholat juga enggak, puasa juga enggak, udah. Ya, orang kedua yang hanya wajib kodok saja, hanya kodok, enggak fidyah. Siapa? Orang haid, orang nifas, musafir, ya, itu wajib ganti saja. Kodoknya sih ganti puasanya, nggak pakai fidyah, nggak bayar. Ya, musafir, sakit yang tadi, hamil dan menyusui yang tidak kuat. Saya pengen jelaskan 2 hal. Ada hamil dan menyusui yang khawatir akan kesehatan janin dan bayinya. Ada yang hanya khawatir tentang dirinya. Kalau khawatir tentang dirinya itu namanya nggak kuat. Saya ulangi. Zahra ini lagi 5 tahun hamil anak ketiga. Ya, dia hamil. Dia khawatir tentang dirinya saja. Nih kayaknya nggak saya kuat nih. Nah, itu dia wajib kodok. Ya. Tapi kalau khawatir sama anak sama calon bayinya itu lain babnya. Terlagi kita ini kan. Jadi kalau dia nggak kuat tentang dirinya, itu dia wajib kodok saja. Ya. Dia tidak sadar atau lupa niat. Nah, makanya niat ini perbedaan pendapat juga di ulama. Kalau niat puasa wajib itu mesti sebelum sahur. Hati-hati nih. Kalau niat puasa sunnah boleh saat itu juga. Contoh, Ustazah Rizkia jam 9 pagi belum sarapan. Buka ponjol, nasi habis, lauk enggak menarik. Saya sejak subuh nih belum makan. Niat puasa lah. Kalau puasa sunnah boleh saat itu dia niat. Itu puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan enggak bisa. Makanya ada azan sebentar ya, kita habiskan ini juga. So. Ini kado nih, kerasan Run. Wah, atau ini. Hah? Oh. Ya, ya.
Jazakallah khair. Ya, kita lanjutkan. Jadi ada macam-macam cara untuk membayar kalau kita tidak puasa atau orang yang tidak puasa. Yang pertama, kalau dia gila, dia nggak wajib qodok maupun fidyah. Qodok itu mengganti dengan puasa di hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan. Itu paling kalau mudahnya ambil Senin Kamis saja. Ya, jadi diniatkan sambil puasa sunnah begitu ya. Makanya orang yang bisa ngebut selesaikan hutang-hutang di bulan Syawal keren itu, keren. Tapi itu berat sekali karena itu hari-hari silaturahim. Jajan lagi banyak, opor lagi masih perlu diangetin ya, jalan-jalan berat memang. Puasa Syawal itu berat betul, berat. Yang bisa itu hebat. Wah, puasa makanya Rasulullah ngasih keringanan 6 hari bulan Syawal itu tidak mesti berurutan. Ambil di seminggu pertama ambil 1, nanti seminggu kedua ambil 2, udah 3 kan, terus kejar Senin Kamis selesai. Baik, yang kedua tadi adalah yang hanya menggantinya saja, haid, nifas, musafir, sakit, hamil dan menyusui yang tidak kuat, artinya yang dikhawatirkan dirinya saja, bayinya aman, tidak ada keluhan macam-macam ya, dia tidak sadar dan tidak niat. Nah, ini pentingnya niat itu begini, kenapa ada hadis Bilal mengingatkan niatus saum gitu, niatus siam sebenarnya, niatus siam gitu ya. Nah, nawaitu itu bisa. Tapi kita sebenarnya dibolehkan Ramadan tuh khusus niat di malam pertama saja agar nanti bisa mencakupi 1 bulan itu. Jadi nawaitu sauma godin, nawaitu kulla syahr. Jadi kita niat tuh puasa 1 bulan penuh sehingga kalau terlewat itu bedanya. Tapi untuk meyakinkan lagi kita kadang ngulang lagi itu untuk mengingatkan pada tarawih. Nanti pas sahur lagi kita ingat lagi kan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau sama keluarga didik anak-anak atau yo nawaitu sauma apa-apa itu untuk meyakinkan lagi. Wah, saya benar-benar loh, saya besok pengen niat puasa. Ya, besok tuh maksudnya sejak malam ya sebenarnya gitu. Tapi banyak dibaca sahur, oke lah. Yang penting dia niat. Makanya hati-hati jangan remehkan niat. Utamanya di malam pertama ketika Kemenak mengumumkan nih misalnya nih maghrib ke isya itu kita deg-degan kan, deg-degan terawih deh ya, nunggu kadang sidang isbat. Masalahnya NU Muhammadiyah itu punya caranya sendiri-sendiri. Ada yang harus melihat 2 derajat, ada yang penting sudah lewat harinya Sya'ban masuk dah ya. Ya, jadi macam-macam kita tunggu begitu diumumkan langsung. Nah di situ kita niat, ya Allah saya niat puasa, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya niat puasa kalau sampai umur saya, ya Allah saya niat puasa 1 bulan Ramadan ini penuh lillahi ta'ala, itu aman itu. Ya, terus yang fidyah saja. Nah, ini fidyah saja. Yang fidyah saja dia nggak ganti sejumlah yang dibilang, hanya fidyah siapa itu? Yang tadi tua renta sama yang sakit tidak diharapkan kesembuhan alias kecil kemungkinan untuk hidup. Ya, tidak bisa sembuh lah ibaratnya secara hukum manusia dan medis. Ya udah dia cuma bayar fidyah. Fidyah itu bagaimana? Ya tadi 1 makanan pokok untuk 1 kali makan, bukan 1 hari ya. 1 hari nanti macam-macam. Saya 1 hari 5 kali makan, susah juga orang repot itu. Jadi 1 kali makan, 1 mud ya, siapkan dalam keadaan matang jauh lebih terhormat. Boleh kasih mentah beras saja boleh, tapi jauh lebih terhormat sudah karena biar siap dia makan langsung. Ya, 30 hari ya udah 30 undang kasih orang itu langsung diniatkan bayar fidyah. Itu yang kelompok ketiga. Kelompok yang terakhir yang wajib bayar qodok dan fidyah. Itu orang yang hamil, menyusui, ya,
yang khawatir akan keselamatan janin dan bayinya, itu dia bayar 2 itu. Nah, tinggal ukur lah ya, tinggal ukur ya. Yang tadi yang haid, kan kebanyakan haid yang buat perempuan ini ya. Kalau sampai bulan setahun tahun depan ketemu Ramadan belum bayar, nah itu yang menjadikan dia plus bayar fidyah tadi. Sebenarnya hukum aslinya adalah ganti puasanya saja ya. Begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, share saja di grup. Insya Allah sebelum kajian kita jawab dalam 5 menit pertama, lalu kita masuk ke tema kajian pokok, lalu kita akhiri. Jadi misal kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan, insya Allah yang bisa kami jawab, agar juga ada persiapan ya. Menjawab pertanyaan on the spot tuh ngeri-ngeri sedap. Saya kalau nggak tahu bilang nggak tahu, nanti bahaya ya kita ini. Baik, semoga apa namanya. Oh ya, saya ingat nih satu hal. Ini karena saya sampaikan sekarang ya, biar ada persiapan dan tidak kaget. Ini karena kami juga diamanahi di masjid. Saya izin untuk Ramadan ini, semoga sehat panjang umur ya. Selain mungkin nanti jadwal-jadwal di masjid lain, saya pribadi saya niat akan lebih banyak di masjid satu, karena tanggung jawab dan yang harus ditunaikan. Adapun masjid ini silahkan kalau mau tetap mengadakan sholat tarawih, tapi tidak dalam pengelolaan kami. Buka puasanya mungkin ada, sholat maghribnya ada, subuhnya ada, tapi khusus tarawehnya, isya dan tarawehnya nampaknya kami mungkin akan lebih sering di masjid. Nampaknya begitu. Ustaz Supri di mana kira-kira? Yang penting ada, kalau ada yang ngajari depan nggak apa-apa. Oh boleh aman. Yang penting gini, ini masjid milik umat ya. Madani hanya dititipi begitu. Jadi tidak kita kunci, nggak kita gembok, silahkan dipakai. Nanti pulang, kami juga pulang, mungkin tadarusnya di sini sesekali. Jadi tetap jalan, silahkan. Tidak mungkin kami lepas lampunya, kami gembok gerbangnya, enggak. Tetap ya. Jadi dari awal itu yang sampaikan, karena di Masjid Agung akan ada program 1 juz di setiap pekannya. Di setiap pekannya Mak Ryan, bukan tiap hari. Kalau tiap hari bubar jamaahnya. Tapi harus mulai. Intinya harus mulai. Masjid Agung itu masjid besar, masjid percontohan, dan idealnya emang harus berani mulai 1 juz. Jadi dalam gambarnya begini. Malam pertama sampai malam ke-6 tuh normal. Malam ke-7 penutup 1 pekan itu 1 juz. 8 sampai 13 normal, 14 1 juz. Terus gitu. Jadi selama 1 bulan kemungkinan insyaallah ada 4 kali yang 1 juz. Ya, nanti tergantung imamnya, dia siap 1 juz, 1 juz. 1 juz bagi 2 terserah. Dan bacaan imam kan variatif. Ada yang agak ngejos, ada yang semi rosi, ada yang agak santai begitu. Jadi dan ini baru masang sound Ustaz Supri sore tadi ya besok kita cek. Jadi intinya yang izin tidak ditutup, jangan salah paham ya. Tidak ditutup, tetap dipakai, silahkan. Kalau emang ada yang bisa mengkoordinir, mengelola, disilahkan untuk menyemarakan, karena syiar agama ini harus corong-corong masjid musola kita harus sering banyak tua-tua yang bersuara daripada hari-hari biasanya. Gitu, terima kasih. Nanti kita pikirkan. sabar, tenang. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Kita tuh bersama dengan baca alhamdulillah rabbil alamin wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.